Halo semua, di sini saya akan membahas strategi sistem informasi di mana perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tujuan bisnis mereka. Pertama-tama, kita harus tahu strategi itu apa. Jadi, menurut Johnson, strategi itu merupakan upaya yang disusun dalam konteks lingkungan pasar dengan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya internal untuk bersaing sebaik mungkin di lingkungan tersebut. Jadi, dalam menyusun strategi informasi, ada 4 hal utama yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah visi, yaitu arah masa depan yang ingin dicapai. Yang kedua itu adalah misi, yang menjelaskan tentang apa tujuan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah strategi, yaitu langkah-langkah konsisten dalam mengalokasikan sumber daya. Dan yang keempat itu adalah kebijakan, sebagai pedoman dalam menjalankan strategi tersebut. Menurut Ward dan Pevat, strategi sistem informasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu strategi fungsional IS, yaitu aplikasi yang dibutuhkan dalam bisnis. Yang kedua itu ada strategi informasi bisnis, yaitu cara informasi digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga itu ada strategi IS atau IT, yaitu tentang perangkat keras dan lunak yang digunakan. Strategi sistem informasi atau IS/IT tidak bisa dirancang di ruang tertutup. Strategi ini harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat organisasi beroperasi. Secara umum, lingkungan organisasi terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu mikro dan makro. Yang pertama, lingkungan mikro ini mencakup semua faktor eksternal yang berinteraksi langsung dengan organisasi, termasuk pelanggan, pesaing, struktur pasar, maupun mitra kerja seperti pemasok. Misalnya, jika pelaku pelanggan berubah dari belanja offline menjadi online, maka strategi IS harus ikut berubah, misalnya dengan membuat aplikasi e-commerce atau fitur pembayaran digital. Selanjutnya, lingkungan makro adalah faktor-faktor eksternal berskala besar yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung, tetapi tetap berdampak signifikan terhadap strategi. Contohnya adalah kondisi ekonomi. Saat ekonomi melemah, perusahaan mungkin harus memangkas anggaran teknologi atau mencari solusi yang lebih hemat. Paul Likar menjelaskan ada 7 aspek strategis utama yang harus diperhatikan manajemen modern agar organisasi tetap adaptif dan kompetitif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, yang dikenal dengan 7R. Yang pertama itu ada reach, yaitu seberapa luas organisasi dapat menjangkau pasar, pelanggan, dan mitra. Yang kedua itu ada reaction, yaitu kemampuan organisasi untuk bereaksi cepat terhadap perubahan pasar atau pesaing. Yang ketiga itu ada responsiveness, yaitu kemampuan menanggapi kebutuhan pelanggan dan stakeholder secara efisien. Yang keempat itu ada refinement, yaitu kemampuan memperbaiki dan mengoptimalkan proses bisnis. Yang kelima itu ada reconfiguration, yaitu penataan ulang sumber daya dan proses organisasi agar lebih efisien dan adaptif. Keenam, ada redeployment, yaitu mengalokasikan kembali aset atau sumber daya untuk tujuan strategis baru. Serta yang terakhir itu ada reputation, yaitu citra dan kepercayaan yang dibangun di mata pelanggan, mitra, dan publik. Selanjutnya, ada beberapa alat untuk analisis dan perumusan strategi. Yang pertama itu ada model 5 Forge dari Porter, yang digunakan untuk menganalisis kekuatan eksternal yang mempengaruhi bisnis seperti persaingan, pendatang baru, dan kekuatan pembeli. Model ini membantu dalam menentukan bagaimana informasi bisa digunakan untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua adalah strategi bersaing Porter. Porter menawarkan 3 strategi utama untuk memenangkan pasar. Yang pertama itu menjadi termurah lewat kepemimpinan biaya, yang kedua menciptakan produk unik lewat diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus pada segmen pasar tertentu. Memilih strategi yang tepat sangat penting untuk perusahaan agar tidak kehilangan arah. Yang ketiga, ada model tahapan Nolan. Model ini menjelaskan bagaimana organisasi mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi secara bertahap dari awal adopsi sampai kematangan,
sehingga TI dapat mendukung bisnis secara optimal. Yang keempat, ada McFarland Strategic Grid. Alat ini membantu manajemen menentukan aplikasi TI mana yang penting sekarang dan mana yang punya potensi strategis di masa depan. Prioritas investasi bisa ditetapkan berdasarkan grid ini. Yang kelima, ada Value Chain Analysis. Rantai nilai atau Value Chain Analysis adalah aktivitas yang menciptakan nilai dari awal produksi hingga layanan. Sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi efektivitas di setiap rantai ini. Yang keenam, ada Critical Success Factor. Critical Success Factor adalah faktor-faktor penting yang harus dijalankan dengan baik agar organisasi bisa sukses. Teknik ini membantu organisasi untuk mengetahui informasi mana yang benar-benar penting. Jadi, strategi bisnis dan IS harus berjalan dengan selaras agar teknologi informasi dapat benar-benar mendukung visi organisasi. Menurut Weil dan Broadbent, ada 4 elemen yang harus diselaraskan. Yang pertama itu ada environment atau lingkungan, yang merujuk pada konteks eksternal dan internal organisasi. Yang kedua ada IT portfolio, yang merujuk pada data aset teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada IT strategi, yang merujuk pada rencana penggunaan teknologi untuk mendukung bisnis. Dan yang keempat itu ada strategi konteks, yaitu kesesuaian strategi teknologi informasi dengan tujuan jangka panjang organisasi. Ada 3 hambatan utama dalam penyelarasan strategi. Yang pertama, expression barriers, yaitu tidak mampu mengekspresikan kebutuhan teknologi informasi. Yang kedua, specification barriers, yaitu kebutuhan bisnis tidak diterjemahkan dengan benar. Dan yang ketiga itu ada implementation barriers, yaitu gagal saat implementasi di lapangan. Untuk melihat keberhasilan dari suatu bisnis, kita tidak bisa hanya melihat dari untung dan ruginya saja, tetapi kita juga harus melihat dari perspektif lain, seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Salah satu alat manajemen strategis yang digunakan untuk ini adalah Balance Scorecards. Ada 4 fokus utama dalam Balance Scorecard. Yang pertama itu adalah Customer Consent atau kepuasan pelanggan, yang merujuk pada tingkat di mana produk atau layanan perusahaan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang kedua, ada internal measure atau ukuran internal, yaitu salah satu perspektif dalam balance scorecard yang fokus pada efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang ketiga itu, ada financial measure atau ukuran finansial yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dan seberapa baik strategi yang diterapkan memberikan hasil finansial yang diinginkan seperti laba, biaya, profitabilitas, dan pengembalian modal yang sangat penting. Dan yang keempat itu, ada learning and growth, pembelajaran dan pertumbuhan, yang berfokus pada kapasitas organisasi untuk terus berkembang, berinovasi, dan meningkatkan kompetensinya agar dapat mencapai tujuan jangka panjang. Meskipun teknologi informasi memiliki potensi besar untuk membantu usaha kecil dan menengah, faktanya masih banyak UKM yang tertinggal dalam adopsinya. James Tong menyatakan bahwa adopsi sistem informasi dan teknologi di UKM masih sering terhambat karena yang pertama itu struktur manajemen tersentralisasi, yaitu keputusan sangat bergantung pada CEO. Jika CEO tidak memahami manfaat IS/IT, maka adopsi akan lambat. Yang kedua, kurangnya spesialis TI. UKM cenderung merekrut generalis, bukan spesialis IS/IT. Akibatnya, pemanfaatan teknologi kurang optimal. Yang ketiga, minimnya kesadaran dan pengetahuan TI. Banyak UKM yang belum menyadari manfaat teknologi dan memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan teknis. Yang keempat itu, sumber daya terbatas dan perencanaan jangka pendek. UKM sering kekurangan dana dan berfokus pada kebutuhan langsung, bukan investasi jangka panjang seperti IS/IT. UKM sering mengabaikan informasi dan hanya berfokus pada 4M, money, material, machine, manpower. Akibatnya, sistem sering terfragmentasi dan tidak efektif. Pevik et al. Tahun 2007 mengusulkan 4 tahap integrasi IS/IT, yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur TI yang menyediakan hardware,
software, dan SDM yang memadai. Yang kedua, perubahan struktur organisasi dan strategi yang menjadikan teknologi bagian dari strategi bisnis. Yang ketiga, integrasi internal yang menyatukan semua proses dan sistem dalam perusahaan. Serta yang keempat itu, integrasi eksternal penuh yang menghubungkan sistem dengan pelanggan, pemasok, dan mitra untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Di era digital, teknologi informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan, termasuk bagi usaha kecil dan menengah. Dengan pemahaman strategi yang tepat dan integrasi sistem yang bertahap, UKM bisa tumbuh lebih efisien, kompetitif, dan siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, bukan ukuran bisnis yang menentukan keberhasilan, tetapi bagaimana bisnis itu beradaptasi dan berinovasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk membangun strategi ISIT yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.